Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, selamat datang di konten mingguan kita, yaitu breakdown anime Kage no Jitsurukusa. Satu kata buat episode kali ini, ya lumayan lah. Yaps, menurut gue, episode kali ini cukup keren dalam sisi pengkarakteran dari Sid dan Alexia nih. Namun tetap aja, masih ada beberapa scene yang menurut gue itu agak cringe juga sih. Dan kebanyakan dari scenes yang cringe ini, mungkin karena gue merasa scene kayak gini nih, mending muncul dalam teks di LN ataupun dalam gambar di manga aja deh. Tapi overall, gue cukup terobati lah pas ngeliat episode 3 ini. Dan oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Episode 3 ini pun dibuka dengan scene Sid yang lagi naik kereta nih, untuk menuju Akademi Berpedang Midgar. Karena memang waktu itu umur Sid sudah mencapai 15 tahun, jadi sudah saatnya dia itu menempuh pendidikan di akademi itu seperti kakaknya Claire. Namun, yang gue sorot di sini adalah monolog dari Sid yang berkata kalau Alpha dan yang lainnya itu pergi ke penjuru dunia untuk menyelidiki dan mencegah Ordo Diabolos. Nah, pernyataan Sid ini sekaligus membenarkan dugaan gue dalam breakdown episode 2 yang lalu, di mana memang pastinya Seven Sades ini pergi menyelidiki Ordo Diabolos dan bukannya mereka itu mau berpisah sama Sid. Ya, dalam trailer dan episode 1 juga sudah dijelaskan kalau memang Shadow Garden itu nggak bubar. Nah, kemungkinan besar juga dalam perpisahan mereka kali ini, organisasi Shadow Garden juga akan berkembang pesat tanpa sepengetahuan dari Sid. Ya, seperti dalam LN dan manganya, Shadow Garden itu akan memiliki banyak sekali anggota. Lalu ada pernyataan dari Sid juga yang bikin gue geleng-geleng kepala nih. Yaps, Alpha dan yang lainnya itu udah bilang secara jelas nih kalau mereka itu pergi untuk menyelidiki Ordo Diabolos. Namun Sid itu kayaknya salah nangkep deh arti dari omongannya Alpha. Karena memang dia ngiranya kalau Alpha dan yang lainnya itu udah tumbuh dewasa. Jadi mereka itu nggak bisa mengikuti permainan kekuatan dalam bayang-bayang dari Sid lagi. Bahkan Sid juga mengiranya kalau memang Alpha dan yang lainnya itu udah tahu kalau Ordo Diabolos itu nggak nyata. Dan gerombolan yang selama ini mereka lawan hanyalah bandit biasa. Nah, terjadi kesalahpahaman lagi di antara mereka nih. Memang pada awalnya Sid itu cuma mengarang cerita tentang Ordo Diabolos aja, supaya dia itu terlihat keren di hadapan Alpha dan yang lainnya. Tapi nyatanya Ordo Diabolos itu memang benar-benar nyata loh. Namun sampai sekarang ini, Sid itu masih belum mengetahui kalau memang kebohongan yang ia buat itu sebenarnya kenyataan. Maka dari itulah akan selalu ada kesalahpahaman di antara mereka nih. Yaps, MC kita ini memang unik ya. Setiap kebohongannya itu bisa jadi kenyataan. Mungkin aja itu adalah kemampuan terhebat dari Sid yang dianugerahkan kepadanya ketika dia itu bereinkarnasi ke dunia Kage no Jitsurukusa ini. Namun terlepas dari itu semua, Sid pun memaklumi keputusan Alpha dan yang lainnya. Karena memang dirinya juga nggak terlalu berharap kepada Alpha dan yang lainnya. Dari dulu, di semasa hidupnya di Jepang, Sid juga selalu berjuang sendirian. Nah, setelah perkataan itu, kita pun ditujukan scene flashback di mana Sid itu membenturkan kepalanya ke batu dan akhirnya tertabrak oleh truk kun. Yaps, scene ini ternyata dijadikan flashback dalam episode 3 ini teman-teman. Cuma yang membedakan, di dalam animenya ini, ia membenturkan kepalanya kepada batu, sedangkan di manga dan LN, Sid itu membenturkan kepalanya ke batang pohon. Gue itu nggak terlalu banyak komentar tentang scene inilah, karena memang ya gue merasa visualisasi scene ini dalam manga itu jauh lebih ngelawak dibandingkan di animenya. Kalau dalam animenya, gue merasa scene ini nih lebih ke arah vibes yang disturbing dan sedikit horror gitu ya. Karena memang ya backsoundnya tuh mendukung ke arah sana juga teman-teman. Kemudian scene pun berlanjut ketika Sid sudah mencapai Midgar dan kita ditunjukkan Sid yang sedang bersiap untuk pergi ke akademi nih. Nah, pada saat itu diperlihatkan juga kalau Sid membuat rambutnya seperti rambut Ahego. Kemungkinan besar alasan Sid melakukan hal itu adalah untuk memperkuat aura mobnya, karena memang kan saat itu dia bersiap pergi ke akademi. Lalu kita juga diperlihatkan kalau ada 2 pedang yang dimiliki oleh Sid dalam kamarnya. Satu pedang yang ia bawa dari tempat tinggalnya dan akan dibawa menuju akademi, lalu satu pedang yang lain terpajang di dinding kamarnya. Nah, gue masih belum tahu pasti, tapi kemungkinan besar itu merupakan pedang yang disiapkan oleh pengelola apartemen dari Sid untuk menjadi cadangan baginya ataupun semua siswa di dalam Akademi Berpedang Midgar ini yang menginap di sana tentunya. Karena memang mungkin aja kan pedang yang dibawa oleh siswa itu bisa patah gitu dalam proses pembelajaran. Dan jika hal itu sampai terjadi, maka mereka nggak perlu repot-repot lagi mencari pedang pengganti.
Apalagi kita juga tahu kan, kalau proses pembuatan pedang itu memakan waktu yang cukup lama. Dari hasil Google, gue menemukan kalau diperlukan waktu selama 3 bulan hanya untuk membuat satu pedang aja teman-teman. Jadi kalau mereka nggak punya cadangan, maka mereka nanti pasti akan repot juga gitu. Nah, kemungkinan kedua, pedang yang dipajang itu ditujukan untuk sesi pembelajaran yang lain. Karena dari yang gue lihat nih, pedang yang dibawa sama Sid dan pedang yang dipajang di dinding kamarnya itu memiliki ukuran yang berbeda. Jadi bisa saja, itu adalah pedang yang digunakan untuk materi pembelajaran pedang besar. Setelah itu, kita pun diperlihatkan scene di mana Sid itu bertemu dengan kedua teman mobnya. Namun yang membedakan di sini, Sid dan kedua temannya itu pergi ke akademi dengan menggunakan kereta uap. Nah, yang lebih gue sorot di sini adalah percakapan Sid dan kedua temannya ini. Dikatakan kalau memang hanya siswa yang berprestasi dan memiliki uang banyaklah yang bisa tinggal di asrama milik Akademi Midgar. Sedangkan bagi mereka yang bukan bangsawan ataupun hanya keturunan bangsawan kelas rendah, harus menyewa apartemen murah yang jaraknya cukup jauh dari Akademi Midgar ini. Nah, karena Sid hanyalah seorang anak kedua dari keluarga baron desa, maka Sid itu nggak bisa tinggal di asrama. Namun hal itu nggak berlaku bagi Claire, karena memang si Claire itu mendapatkan beasiswa full ketika masuk ke Akademi Berpedang Midgar ini. Maka dari itulah dia bisa tinggal di asrama Midgar. Tapi ya balik lagi, itu semua Claire dapatkan karena kemampuan hebatnya dalam ilmu berpedang. Nah, nasib sama juga berlaku kepada dua teman Sid tadi nih. Kalau dalam LN dan mangganya kita dijelaskan kalau si Hiyoro dan Jaga itu merupakan anak dari baron juga. Maka dari itulah mereka nggak bisa tinggal di dalam asrama. Kalau dalam LN dan mangganya juga, kita hanya diperlihatkan kalau kendaraan paling canggih di dalam abad itu hanyalah kereta kuda. Sedangkan kalau di dalam animenya, kita itu diperlihatkan kalau kendaraan paling canggih ini adalah kereta uap. Ya, scene penambahan kereta uap ini merupakan scene original yang cukup membuat variasi di cerita Kage no Jitsurukusa ini. Oh ya, dan sesuai dengan LN dan manganya, di sini Sid juga kalah taruhan dari kedua temannya itu dan harus menembak Alexia sebagai hukumannya lalu ditolak dengan keji. Nah, pada saat Sid mengatakan hal itu, kita juga diperlihatkan scene Kageno dan Akane nih. Karena memang kan si Akane merupakan cewek paling populer di sekolahnya yang dulu sebelum reinkarnasi. Namun untuk cewek paling populer di akademinya sekarang adalah Putri Alexia Midgar. Dan tentu saja hal ini merupakan hal yang paling ditunggu sama Sid. Karena memang bagi dirinya momen di mana dia menembak Alexia lalu ditolak dengan keji merupakan elemen penting untuk membuat aura mobnya itu semakin besar. Maka dari itulah, dia pengen banget buat ditolak sama Alexia. Kemudian scene pun berlanjut kepada seorang siswa yang menembak Alexia di halaman akademi. Namun tentu aja siswa itu ditolak mentah-mentah sama Alexia. Saat melihat scene ini, si Jaga pun ngomong kalau memang Putri Alexia sangatlah dingin tentang hal percintaan. Karena pastinya setelah lulus dari akademi ini, dia akan dinikahkan secara politik. Mendengarkan pernyataan itu, Hiyoro pun berkata, kalau bukankah bermain-main sedikit itu gak masalah. Nah, kedua dialog tadi sangat menarik menurut gue nih. Karena memang pada dasarnya bangsawan pasti akan melakukan pernikahan politik untuk mempererat kedudukan dari keluarga mereka. Dan hal itulah yang terjadi dalam kehidupan Alexia ini. Ya, kita tahu kan sebenarnya dia itu dijodohin sama siapa. Tapi di sini, pernyataan Hiyoro itu ada benarnya juga. Karena memang banyak sekali bangsawan yang tersiksa karena pernikahan politiknya. Ya, bisa dibilang juga kan, kalau pernikahan politik adalah pernikahan tanpa cinta di dalamnya. Jadi setidaknya kamu bisa memuaskan rasa cintamu pada seseorang terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan politik. Nah, itulah yang pengen dimaksudkan sama Hiyoro. Oke, kita lanjut nih. Scene pun berpindah ketika sore hari di mana Sid itu mengungkapkan perasaannya kepada Alexia. Nah, seperti dalam LN dan manganya juga, Sid pun menjadikan dirinya seculun mungkin agar bisa ditolak secara kejam sama Alexia nih. Bahkan dia itu sampai pura-pura gagap saat menyatakan cintanya kepada Alexia. Namun ya kita tahu sendiri, yang terjadi malah sebaliknya. Sid itu diterima sama Alexia sebagai pacarnya. Yang gue notice dalam scene ini adalah ekspresi Alexia, di mana ekspresi yang dikeluarkan Alexia ketika menerima Sid sebagai pacarnya dan ekspresi yang dia keluarkan saat menolak seseorang yang menembaknya tadi pagi itu sama aja teman-teman. Nah, itu artinya ini adalah sebuah kode awal yang sengaja diberikan kepada kita para penonton kalau memang si Alexia itu menerima Sid bukan karena dia suka sama Sid, tapi dia itu ingin memanfaatkan Sid aja. Hal ini juga dibuktikan dengan perkataan dari Alexia
kalau dia itu sudah lama menunggu orang seperti Sid. Ya, karena memang dari sudut pandang Alexia, Sid adalah orang yang polos dan mudah dimanfaatkan. Jadi, dia itu mau menerima Sid sebagai pacarnya supaya dia bisa menjadikan Sid senjata untuk menolak lamaran dari Zenon. Kemudian Sin pun berlanjut keesokan harinya yang memperlihatkan betapa dibencinya Sid itu dengan satu akademi ini karena Alexia sudah menjadi pacarnya gitu. Ada beberapa dari mereka yang ingin membunuh Sid dan juga ada beberapa yang berkata kalau Sid itu nggak pantas banget untuk menjadi pasangan bagi Alexia. Dan hal itu juga diakui sama Sid sendiri, Hiyoro dan juga Jaga. Mereka pun masih mempertanyakan kenapa Alexia itu memilih Sid ya. Tapi memang dari awal Sid itu udah curiga, pastinya ada alasan tertentu Alexia itu memilihnya sebagai pacar. Kemudian kita juga diperlihatkan scene di mana Alexia itu makan bersama dengan Sid nih. Dalam scene ini kita juga diperlihatkan kalau makanan yang Alexia bawa itu sangatlah banyak. Ia juga berkata walaupun makanannya sebanyak ini, tapi dia itu tidak pernah menghabiskannya semua. Nah, menurut gue dalam scene ini si Alexia itu pengen nguji Sid deh. Apakah memang Sid itu merupakan orang yang bisa disogok atau enggak nih? Karena memang kan dari awal tujuan Alexia itu memanfaatkan Sid. Dan karena dalam scene ini, Sid itu terlihat meminta makanan milik Alexia tanpa malu-malu, maka itu merupakan lampu hijau bagi Alexia kalau memang Sid itu bisa disogok untuk membantu kepentingannya. Oke, kita langsung loncat ke scene di mana Alexia dan Sid itu belajar seni Dewa Pedang. Dalam scene ini diperlihatkan kalau warna pakaian yang dipakai sama Sid saat pelajaran ini berbeda dengan warna pakaian yang dimiliki oleh Alexia. Nah, hal itu dikarenakan karena level seni Dewa Pedang yang dipelajari sama Alexia dan Sid itu berbeda jauh teman-teman. Di mana Alexia itu berada di level 9 dan Sid itu berada di level 1. Maka dari itulah Sid juga awalnya nggak mau satu kelas sama Alexia. Namun karena pengaruh orang dalam Alexia, akhirnya Sid itu bisa bergabung ke kelasnya Alexia. Jadi Sid itu lompat kelas dari level 1 ke level 9 teman-teman. Nah, kalau dalam LN-nya, para murid lain yang ada di sana itu kurang setuju dengan Sid yang bergabung di kelas mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka pun mengakui Sid karena memang Sid itu berhasil menyamakan gerakan dari Alexia. Namun nampaknya hal itu nggak terlalu diperlihatkan secara jelas dalam animenya ini. Lalu dalam sesi latihan itu juga, Sid pun mengatakan kalau Alexia itu mengikuti gerakan pemanasan yang dilakukan sama Sid nih. Nah, dalam manganya dijelaskan nih, kenapa Alexia itu mengikuti gerakan pemanasan dari Sid. Nah, di sini dia itu merasa pemanasan gak biasa milik Sid itu lebih bisa mengendurkan otot-ototnya sebelum melakukan latihan. Karena memang teman-teman, jarang banget bagi seorang siswa Akademi Midgar untuk melakukan pemanasan secara manual seperti Sid nih. Mereka itu lebih mengandalkan sihir yang bisa melunturkan otot mereka secara otomatis lalu langsung memulai latihan mereka. Nah, hal kedua yang gue notice dalam scene latihan ini adalah perkataan Sid yang mengatakan kalau seni berpedang milik Alexia itu terlihat sangat polos. Nah, hal itu dikarenakan Sid merasa kalau seni berpedang milik Alexia ini terlalu mengikuti peraturan yang ada dan tidak memiliki kebebasan. Maka dari itulah Sid pun mengatakan kalau seni berpedang milik Alexia itu sangat polos. Tapi bagi Sid, itu bukanlah suatu kekurangan, namun itu adalah bukti dari kegigihan Alexia sendiri. Jadi di sini Sid itu nggak pernah meremehkan ataupun menertawakan seni berpedang milik Alexia. Setelah itu Sid pun berlanjut kepada Sid dan Alexia yang mengobrol di dekat air mancur akademi nih. Kalau kalian sadar, pada saat itu ada seorang siswa yang membicarakan tentang Mitsukoshi Group. Nah, itu artinya Alpha, Gamma, dan yang lainnya itu berhasil mendirikan perusahaan coklat Mitsukoshi Group pada saat Sid sudah masuk akademi nih. Lalu kita juga diperlihatkan air mancur yang berbentuk 3 pahlawan kuno yang terpampang di sana. Gue agak bingung sih, tapi nampaknya di sini 3 pahlawan kuno itu masih belum digambarkan secara jelas dalam animenya. Kalau dalam LN dan manganya, kita sudah diperlihatkan secara jelas nih tentang 2 di antara 3 pahlawan kuno itu. Dan di antaranya adalah Oliver, sang elf, dan Freya, sang manusia terkuat. Nah, dari namanya aja udah jelas kan mereka adalah perempuan. Bahkan dalam manganya di arc Tanah Suci, kita juga sempat diperlihatkan patung Oliver yang terpampang di sana. Dan bentuknya itu elf perempuan. Tapi kenapa dalam animenya kok gue merasa kalau bentuk dari 3 patung pahlawan itu kelihatannya cowok semua ya. Kemudian kita pun diperlihatkan scene yang paling ditunggu sama kita semua nih. Yap, saat MC kita ini menjadi peliharaan dari Alexia dan disogok sama koin emas. Jujur gue ngakak banget sih pas lihat scene dimana Sid itu ngomongnya gak terpengaruh sama uang. Tapi ternyata
dia itu malah mau-mau aja jadi peliharaan Alexia pas disogok sama koin emas. Setelah itu scene pun berlanjut di mana hubungan Alexia dan Sid itu semakin dekat. Bahkan bisa dibilang mereka itu hampir tiap harinya bersama. Nah, dalam salah satu scene itu terdapat cameo dari Sherry Barnett nih, yang kemungkinan besar dia itu akan debut dalam episode 5-nya nanti. Dan setelah itu scene pun hampir sama kayak dengan LN dan manganya, di mana hubungan Alexia dan Sid itu sedikit merenggang karena perdebatan mereka tentang Alexia yang lari dari Zenon dan gaya berpedang milik Alexia ini. Di mana Sid itu merasa kalau memang dirinya itu menyukai gaya berpedang milik Alexia karena ada banyak sekali usaha dan ketekunan yang dijalani oleh Alexia untuk mengasah seni berpedang itu. Sedangkan Alexia itu mengiranya kalau Sid cuma mengasihani dirinya aja dan tidak benar-benar menyukai seni berpedang milik Alexia. Kemudian episode ini pun ditutup dengan hilangnya Alexia dari Akademi Midgar dan Sid yang dituduh sebagai penculiknya. Overall, episode kali ini digarap cukup baik menurut gue, terutama dari sisi penggambaran karakter Sid sendiri. Jujur gue puas banget pas ngeliat Sid jadi peliharaannya Alexia. Dan menurut gue ya ngakak juga loh dimana Sid itu ngeliatin koin emas yang dijatuhin sama Alexia sampai sedekat ini. Lalu ada beberapa cameo yang menurut gue membuat para pembaca LN dan manga itu bersikap kayak gini nih. Enggak, ini itu kan, ini kalau nggak salah ini itu. Dan di ending song juga terdapat fanservice yang gak kalah banget. Gue nonton episode ini itu di jam 4 pagi teman-teman, tapi pas lihat fanservice ini kok rasanya kayak seger banget ya. Gue tahu kalian juga merasa seperti yang gue rasain sekarang. Dan pembahasan ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari breakdown episode 3-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.